Shalom jemaat Mount Olive Family yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur hari yang baru, berkat yang baru Tuhan sudah siapkan untuk kita sepanjang hari ini. Karena itu mari jemaat Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, biar kita sama-sama menyembah Tuhan, kita menghampiri tahta Tuhan. Mari saya undang untuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala keberadaan kami saat ini. Anugerah-Mu masih ada untuk kami. Berkat-Mu masih melimpah untuk kami. Penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu selalu sempurna untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Kau siapkan untuk kami sepanjang hari ini. Terlebih ibadah kali ini Tuhan akan disertai dengan perjamuan kudus. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang melayakkan setiap kami, anak-anak-Mu, untuk kami menghampiri Engkau Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu yang kudus, hadirat-Mu yang manis. Biar saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau, kami boleh sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Terus di dalam hadirat Tuhan.
masuk lebih-lebih lagi dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian bagi Engkau, karena sungguh Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Allah itu baik. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Allah itu baik. Biar tak putus-putusnya pujian boleh kita naikkan kepada Tuhan. Karena sungguh Dia adalah Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya
boleh buat Tuhan kita. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya biar kita boleh mengingat terus akan kasih Tuhan. Kasih-Nya yang terlalu besar, darah-Nya yang terlalu mahal untuk menebus kita semua. Ya Yesus, ya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Yesus, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Yesus, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
Sungguh sangat besar pengorbananmu bagi kami, Bapa. Engkau yang rela memberikan anakmu sebagai penebus dosa kami. Dan sudah selayaknya kami harus belajar untuk terus membalas kasih-Mu dengan peri kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Tolong mampukan kami, Bapa, agar setiap saat kami boleh belajar dan lewat kebenaran firman-Mu pun kami boleh terus berubah dan berubah untuk kami boleh menjadi seperti Kristus anak tunggal-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan mampukan hamba yang tidak memiliki apa-apa ini untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu, dan Engkau memberikan dan membubuhkan firman-Mu di dalam hati mulut hamba untuk hamba sampaikan kepada jemaat-Mu dan siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami hanya bersyukur kepadamu, dan demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa, waktu berjalan terus, dan sekarang kita sudah menginjakkan kaki kita di bulan Oktober. Terlalu cepat rasanya. 1 tahun ini yang masih pandemi tetap ada di mana-mana. Namun kita boleh bersyukur kalau hari ini kita ada dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Semua oleh karena kemurahan Tuhan yang terus berlaku dalam hidup kita. Dan biarlah kita terus belajar untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari kitab Nabi Daniel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat itu dan nanti mohon Willy bacakan. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan raja itu dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Iya. Kita pada pagi ini akan belajar tentang Daniel. Kita tahu seorang nabi, salah satu nabi yang besar pada zaman perjanjian lama.
Daniel adalah seorang Yahudi yang diangkut ke Babel sebagai orang buangan. Dan dia termasuk dari orang-orang cerdik pandai yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar waktu itu. Kalau kita membaca dari pasal yang pertama, kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar itu memilih orang-orang yang muda, yang pinter, yang berperawakan baik, yang memiliki hikmat, yang berpengetahuan, dan banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu yang berguna pada saat itu. Dan Daniel adalah salah seorang dari orang buangan itu. Dan ternyata setelah mengalami proses di mana Daniel dipisahkan waktu itu bersama dengan ketiga sahabatnya, Sadrah, Mesakh, Abednego, Hanaya, Mesaya, dan Asaria, maka mereka berempat adalah orang-orang yang lebih pandai dari orang cendekiawan pada waktu itu. Dan akhirnya setelah Nebukadnezar mati dan sebagainya, maka diganti seorang raja yang bernama Raja Darius orang Media, di mana Daniel juga ditempatkan pada posisi yang sangat luar biasa. Karena dikatakan di dalam ayat yang keempat, Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kenapa kita belajar tentang Daniel? Kenapa kita akan belajar akan kehidupan Daniel? Yang pertama, karena dia orang yang takut akan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ia mempunyai roh yang luar biasa. Siapa roh yang luar biasa itu kalau bukan Roh Kudus? Kenapa dia dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena dia adalah seorang yang takut akan Allah. Karena dia adalah seorang yang mengasihi Allah. Dan dia adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allahnya. Dia orang yang sungguh-sungguh menghormati Allahnya. Menjadikan Allahnya di atas segala-galanya. Maka dari itu dia dipilih oleh Raja Darius. Dan dikatakan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa lama kita menjadi Kristen? Berapa lama kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus? Tetapi sampai sejauh mana kasih kita kepada Tuhan? Banyak orang mengaku sebagai orang Kristen. Banyak orang mengaku sebagai anak Tuhan. Tetapi banyak juga di antara mereka yang hidupnya sedikit pun tidak mencerminkan kehidupan sebagai seorang Kristen yang benar. Dan di dunia ini banyak negara-negara yang maju, yang dahulu kekristenan tumbuh di sana dengan begitu pesat. Banyak misionaris yang timbul, banyak ahli-ahli teologi yang ada. Tetapi sekarang di barat banyak orang-orang berkata Kristen. Kalau kita ke sana ketemu mereka berkata mereka orang Kristen. Tetapi mereka enggak pernah ke gereja. Mereka enggak pernah baca Alkitab. Hidup mereka sama dengan orang-orang dunia. Mereka orang-orang dunia mabuk, mereka juga mabuk. Orang-orang yang enggak percaya kepada Tuhan berjudi, berzina, berperilaku yang tidak benar, mereka sama seperti itu. Tidak ada bedanya. Tetapi saya berbicara dengan Mount Olive Family dan orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Saya mengajak biar kita mengasihi Tuhan. Apalagi kita sudah menginjakkan kaki di hari-hari yang demikian sulit. Kedatangan Tuhan semakin singkat. Saudara, tadi saya awal berkata, tidak terasa kita sudah ada di bulan Oktober. Rasanya 10 bulan itu, 9 bulan yang sudah kita lewati.
Dari Januari sampai September, pandemi masih berlangsung. Tetapi waktu itu berjalan cepat. Enggak terasa. Kalau saya di rumah, Sabtu baru ke gereja seperti ini. Terus enggak lama, sudah Sabtu lagi. Dan kalau sekarang ini kita masih ibadah rekaman, saya berharap secepatnya kita akan mulai ibadah offline. Kita akan bersama-sama ke gereja, tetapi dengan catatan semua harus daftar. Semua harus sudah punya kartu vaksin. Bukan kita mempersulit, tetapi untuk mencegah supaya jangan sampai pandemi atau corona itu, COVID itu menulari kepada kita sekalian yang ada di tempat ini. Maka dari itu akan dibuka, tetapi dengan syarat yang akan dibuat nanti oleh pengurus juga, dan nanti akan diwartakan kepada seluruh jemaat. Dan saya berharap supaya kita semua menjaga kesehatan kita dengan baik. Yang belum vaksin, lebih baik vaksin. Vaksin itu tidak ada unsur chipnya. Jangan sampai berkata, oh ada chipnya saya nggak mau vaksin. Aduh saudara, itu kita mikir dong. Masa chip dimasukkan? Masa chip dimasukkan lewat cairan itu? Enggak lah. Jangan percaya dengan hal-hal yang boten-boten. Kita harus belajar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita mau mengikuti program pemerintah agar supaya pandemi ini stop dan tidak akan lagi menjadi pandemi, tetapi menjadi endemi. Sehingga kita bisa pergi kemana-mana juga, anak-anak kita bisa sekolah di sekolahan, tidak di rumah online yang membuat mama-mama pada stres. Nah, maka dari itu kita mau mengikuti aturan pemerintah. Ya, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita belajar mengasihi Tuhan. Sampai sejauh mana, sampai detik ini kita mengasihi Tuhan. Kita lebih lipat gandakan lagi kasih kita kepada Tuhan. Hormati Dia di dalam hidup ini. Dan sudah barang tentu kalau kita mengasihi dan menghormati Tuhan, kita akan menurut kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang Kristen yang bisa menjadi teladan bagi sekeliling kita. Sekalipun kita tahu bahwa kekristenan yang benar itu enggak mudah, saudara. Kekristenan yang benar itu bukan seperti agama, tetapi gaya hidup. Gaya hidup kita harus seperti Kristus. Kemarin beberapa hari yang lalu, waktu saya bersama dengan pengurus wanita, kebenaran yang memimpin sharing berkata, kita harus hidup di dalam kekudusan. Dan semua pada ngasih, semua sharing, semua mengutarakan, semua apa yang jadi pendapatnya. Dan kita namanya sharing ya, semua mengutarakan pendapatnya. Mereka tidak ada yang berkata, gampang ya hidup dalam kekudusan gitu. Ada yang bilang, aduh susah banget, masa saya bisa gitu. Kayaknya susah banget gitu. Ya saya berkata memang hidup di dalam kekudusan itu enggak mudah. Dan Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Dan Tuhan Yesus berkata juga, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Enggak mudah saudara. Saya berkata, enggak mudah, tetapi kita berusaha. Dan Tuhan tahu usaha kita sampai di mana. Maka dari itu, berusahalah. Dan sekalipun kita masih hidup di dunia, jangan kita meniru, mencontoh akan gaya hidup dunia. Gaya hidup dunia yang tidak benar. Kita enggak mau bukan? Kita akan mencerminkan agar supaya hidup kita menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar terus untuk kita memiliki roh yang luar biasa itu. Yang dimiliki oleh Dania. Karena dia takut
takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan hidup benar di dalam Tuhan. Sehingga roh yang luar biasa itu ada di dalam hidupnya. Dan biar hidup kita setiap saat kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Agar supaya Roh Kudus yang memimpin hidup kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama, yaitu Daniel adalah orang yang takut kepada Tuhan. Dan dari situ kita akan melihat bahwa dengan takut kepada Tuhan, maka di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa raja akan membawa dia untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Dikatakan di dalam ayat yang kelima bagian B, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ceritanya orang-orang wakil-wakil raja yang lain itu iri dengan kedudukan Daniel. Iri dengan apa yang akan dilakukan oleh Raja Darius kepada Daniel, yang akan diangkat menjadi pimpinan daripada wakil-wakil raja yang ada. Maka dari itu mereka ingin mencelakakan Daniel. Tetapi satu dengan yang lain mereka berkata, tidak didapati kesalahan apapun di dalam segala apapun yang dilakukan oleh Daniel di dalam kepemerintahan Raja Darius. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi akan negara di mana dia tinggal. Dia tunduk kepada raja, oleh karena itu dia melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dia setia dan tidak didapati kelalaian atau kesalahan padanya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Dalam hal apapun juga, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, anak-anak yang masih sekolah, semua yang melakukan, baik juga di dalam pelayanan, tidak akan lalai, namun akan bertanggung jawab apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada dia. Apa yang sudah diberikan oleh atasan kepada dia. Maka dia akan bertanggung jawab untuk apa yang harus dia lakukan. Sebagai apapun dia, baik sebagai karyawan, baik sebagai pimpinan, baik sebagai siapapun, tetap bertanggung jawab. Melakukan tugas-tugasnya dengan benar. Demikian juga sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus, kita bertanggung jawab. Jangan berkata, oh pandemi ya, enggak ada kegiatan. Udahlah santai, enggak usah mikir apa-apa. Dah, biarin aja gereja ada yang mikir. Jangan bilang gitu. Saya dan pengurus itu enggak mampu kalau enggak dibantu oleh pengurus-pengurus yang lain, oleh aktivis-aktivis yang lain. Maka dari itu ayo kita tetap bergandengan tangan, bertanggung jawab supaya gereja kita tetap eksis. Tetap pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan dan bukan dibuat untuk cuma main-main. Tetapi kita sungguh-sungguh karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Demikian juga siapapun yang melayani sebagai WL, singer, pemain musik. Bukan untuk saya, bukan untuk sekelompok orang yang ada di sini, tetapi untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan Tuhan yang menilai kita. Supaya kita seperti orang-orang yang mencari kesalahan, tidak didapati kesalahannya di dalam tanggung jawab Daniel di pemerintahan yang ada pada waktu itu. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, banyak orang tuh enggak bertanggung jawab di pekerjaan dan sebagainya. Makanya kalau banyak yang dipecat pun jangan sakit hati. Ada orang yang dipecat ngamuk, marah-marah. Nah maka dari itu di pekerjaan sekuler ya.
Kalau di gereja nggak ada pecat-pecatan, tetapi kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada saya, tetapi kepada Tuhan. Sebab kita melayani pekerjaannya. Dan itu satu anugerah, satu kesempatan kalau kita boleh melayani. Saudara, memang nggak mudah, tetapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan memampukan kita untuk kita boleh melakukan pekerjaannya itu. Nah, maka dari itu, biar kita boleh bertanggung jawab sebagai apapun kita. Acap kali saya juga katakan sebagai suami bertanggung jawab, supaya di keluarga tetap dapurnya menyala. Sebagai istri juga tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak dengan benar. Untuk mendampingi suami, agar supaya tetap keluarga itu menjadi keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Mengarahkan anak-anak menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Anak-anak juga harus bekerja atau sekolah dengan baik, belajar dengan baik, agar supaya mereka dapat mencerminkan sebagai anak Tuhan yang benar. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan mereka tidak bisa menjatuhkan Daniel lewat pemerintahan, lewat kedudukan Daniel di dalam pemerintahan Raja Darius. Tetapi mereka akan menjatuhkan Daniel di dalam kesetiaannya kepada Allahnya. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang beribadah kepada Allah. Maka dari itu, setelah mereka mengerti bahwa Daniel adalah orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, mereka mencoba untuk menjatuhkan Daniel lewat kepercayaannya, kesetiaannya kepada Allahnya. Dengan jalan mereka menghadap kepada raja dan mereka berkata agar supaya raja mengeluarkan suatu larangan bahwa barang siapa dalam waktu 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan di dalam gua singa. Maksudnya raja disuruh membuat larangan bagi orang-orang masyarakat atau mereka rakyat yang pada waktu itu ada di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Darius, supaya dalam waktu 30 hari mereka hanya menyembah kepada Darius. Sebetulnya kalau kita baca, kita perhatikan apa yang dibuat oleh para wakil raja yang tidak menyukai Daniel ini, itu enggak masuk akal ya. Masa 30 hari mengeluarkan larangan supaya mereka hanya memohon atau menyembah kepada Raja Darius. Enggak boleh kepada Allah lain atau kepada manusia yang lain. Ini kalau dikatakan memang satu perintah yang konyol. Tetapi Raja Darius pada waktu itu, karena dia merasa berkuasa, jadi oh iya menyetujui, distempel raja. Sehingga larangan itu berlaku. Setiap orang tidak boleh berdoa, tidak boleh menyembah kepada Allah atau kepada siapapun juga, kecuali harus kepada Raja Darius. Begitu mendengarkan peraturan itu, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia pulang ke rumahnya, di mana dia naik ke rumahnya. Kemudian dia di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Di situ dia berdoa kepada Allahnya. Larangan itu begitu keluar, Daniel tetap berdoa kepada Allahnya. Dan memang karena orang-orang itu berniat tidak baik, mereka mengikuti Daniel. Dan mereka tahu Daniel berdoa kepada Allahnya. Dan apa yang kemudian dilakukan
oleh orang-orang yang iri hati itu. Mereka kembali menghadap raja dan mereka berkata, "Tuanku, ternyata Daniel tetap berdoa kepada Allahnya. Dia berdoa menghadap ke Yerusalem seperti yang biasa dilakukannya." Begitu mendengar akan laporan itu, apa yang Darius waktu itu lakukan? Darius sedih karena dia tidak memikir bahwa Daniel itu adalah orang yang ternyata diserang oleh para wakil raja yang lain. Maka dari itu dia sedih dan dia tidak bisa menarik lagi. Dia mengulur-ngulur waktu sampai hari menjadi sore dan orang-orang mendesak. Raja sudah mengeluarkan peraturan, harus dilakukan hal itu. Kemudian pada waktu Daniel mau dimasukkan di dalam kandang singa, dia berkata, biarlah biarlah Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu yang melepaskan engkau. Raja Darius sedih karena dia tahu Daniel adalah orang yang sangat membantu dia di dalam pemerintahannya. Setelah itu Daniel masuk ke kandang singa. Dan apa yang terjadi saudara? Singa-singa itu terkatup. Singa-singa itu tidak ada yang berani menjilat pun tidak. Semua duduk. Saudara bisa melihat kalau pada waktu saudara ke kebun binatang atau kemana. Singa yang ngantuk, yang semua tiduran atau duduk diem, enggak bergeming apapun, sekalipun ada orang-orang yang melihat dia. Nah, singa itu seperti itu. Dan di situ banyak singa, bukan cuma 1-2 singa. Banyak singa, tetapi mereka terkatup. Dan sampai akhirnya Raja Darius datang pagi-pagi. Dia bertanya, Daniel menjawab. Dan akhirnya pada waktu itu Daniel diangkat lagi dan Daniel berkata bahwa dia tidak bersalah kepada Tuhan dan juga dia tidak bersalah kepada raja sehingga Allahnya menolong dia. Dan pada waktu itu sadarlah Raja Darius dan wakil-wakil raja yang memfitnah Daniel itu. Mereka ditangkap bersama dengan keluarganya dan mereka dimasukkan di dalam gua singa itu. Dan sebelum orang itu sampai ke dasar, maka singa-singa itu sudah pada mencakar dan merobek-robek daging mereka. Banyak orang dimasukkan di situ. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang tidak ada gua singa lagi. Kita nggak akan dihukum seperti itu. Tetapi ketahuilah, satu kali kita akan datang di hadapan Tuhan. Di dalam pengadilan terakhir itu. Kita akan bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan. Kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sejak kita lahir sampai kita menghadap Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan. Maka dari itu kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. Sebagai korban penebusan bagi dosa kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pada pagi hari ini kita memperingati akan kematiannya. Pujian terakhir yang tadi mengatakan bahwa hanya darah Yesus yang menebus kita. Hanya oleh pengorbanan Bapa kita mendapatkan pengampunan. Kasih Bapa yang luar biasa itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan rela memberikan anak tunggalnya untuk menebus kita. Maka dari itu kita bersyukur. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi kita mau agar supaya hidup kita yang sudah ditebus. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Agar supaya hidup ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau Daniel pada zaman perjanjian lama
dipenuhi dengan roh yang luar biasa. Sekarang ini Roh Kudus dicurahkan. Setiap saat, setiap waktu. Kalau kita rindu, Tuhan memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Maka dari itu biar kita mempersilahkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Dengan catatan kita hidup di dalam kesungguhan kepada Tuhan. Kita belajar terus hidup di dalam kesuciannya. Dan pasti Roh Kudus dilimpahkan dalam hidup kita. Dan dialah yang terus-menerus akan memimpin kita. Supaya kita tetap dapat berjalan di dalam kekudusan kepada kekudusan. Dan akhirnya kita bisa menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita layak di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan datang menghampiri Tuhan. Kita melakukan sebuah pujian. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku
Saya percaya saudara-saudara yang di rumah sudah menyiapkan roti dan anggur di tangan masing-masing. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi ini kami belajar tentang Daniel. Tapi lebih daripada itu, Kristuslah teladan hidup kami, di mana kami harus sungguh meneladani Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan benar, yang setia. Bukan hanya kami beragama Kristen, tetapi kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, di mana Kristen itu sebagai gaya hidup kami. Dan biar Engkau memampukan kami terus di dalam dunia yang semakin tidak menentu ini. Kami masih hidup bersama dengan COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Engkau memberikan kepada kami Tuhan kekuatan supaya kami boleh tetap menjadi orang-orang yang dapat mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kami dimanapun juga kami berada boleh memancarkan kasih-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, agar supaya kuasa Roh Kudus-Mu terus-menerus memimpin kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati untuk jemaat-Mu, dan Engkau siapkan kami semua untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Roti yang menunjuk kepada tubuh-Mu, anggur yang menunjuk kepada darah-Mu, yang sebentar kami akan makan dan minum bersama. Kiranya Engkau Tuhan yang akan melayani kami, Engkau yang akan bekerja di dalam hidup kami, sehingga perjamuan kudus ini sungguh boleh kami lakukan dengan sebaik mungkin seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan hamba mohonkan turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur yang menunjuk kepada tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri saudara. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti yang menunjuk kepada tubuh Kristus. Sebentar kita akan makan roti ini. Dan biar pandangan mata rohani kita tertuju di Bukit Golgota, di mana Kristus mati, tubuhnya hancur karena kasih-Nya kepada kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pada saat ini. Dan saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan akan tubuh. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita angkat cawan kita. Cawan yang menunjuk kepada darah Kristus. Sebentar kita akan minum bersama. Dan kita percaya bahwa kita akan hidup di dalam kebenarannya. Kita akan berjuang bersama-sama. Bukankah Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kita mau supaya hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga pengorbanannya tidak sia-sia. Dan kalau sebentar kita akan minum anggur yang menunjuk kepada darah Kristus ini, saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory hanya bagimu. Glory hanya bagimu Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar Engkau terus yang akan membimbing kami. Penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami boleh menjadi orang yang bertanggung jawab. Kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang harus kami hadapi, mungkin ada ancaman, mungkin ada apapun yang akan terjadi di depan kami yang kami belum tahu. Tetapi satu hal, kami rindu supaya kami tetap mempertahankan iman Kristen kami, untuk kami setia kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka yang lemah, Engkau sendiri yang tolong dan topang mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia, Engkau juga tolong, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun tubuh mereka melemah, tetapi rohani mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau berkati mereka masing-masing ya Bapa, dari yang masih kecil sampai yang sudah lanjut usia. Engkau berkati setiap keluarga, rumah tangga, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Saudaraku, kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus nyata dan limpah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.